Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayyuhat tulabi, apa kabar anda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang al-fi'lul madhi. Silakan diperhatikan baik-baik karena mulai hari ini kita sudah mulai masuk ke cara dalam perubahan kata. Nanti di sini ada fi'lul madhi, kemudian nanti ada fi'lul mudhari, kemudian ada fi'lul amri, kemudian terakhir ada fi'lul nahyi. Silakan diperhatikan baik-baik. Yang punya buku dibuka bukunya boleh, halaman 12 tentang al-fi'lul madhi. Bismillah, Bapak mulai saja. Silakan diperhatikan baik-baik. Nanti di akhir video ada latihan soal. Yang punya buku bisa dilihat latihan soalnya halaman 15. Bismillah, Bapak mulai saja. Al-fi'lul madhi. Apa itu al-fi'lul madhi? Kata kerja lampau atau kata kerja yang sudah terjadi, kata kerja yang sudah lewat. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan past tense, kata kerja yang sudah terjadi. Tapi dalam bahasa Arab disebut dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi kalau dalam bahasa Arab dia akan berubah kata kerjanya seiring dengan berubahnya subjek atau kata ganti atau yang bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan domir. Nah, kalau di sini ada cukup ada 6 domir. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya atau aku, kemudian yang terakhir nahnu kami atau kita. Cukup 6 saja. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia ada 14 kata ganti atau 14 subjek. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tapi alhamdulillah di sini cukup ada 6 saja yang kalian pelajari. Seperti huwa. Nah, Bapak mulai saja. Ciri-ciri dari fi'lul madhi, kata kerjanya akan berubah di akhir katanya. Di akhir kata kerjanya akan ada tambahan. Silakan diperhatikan di sini. Di sini ada yang merah-merah. Nah, ini tambahan ketika dia bertemu dengan subjek yang berbeda-beda. Kecuali huwa atau dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia tidak akan ada perubahan. Kata kerja apapun dia tidak akan ada perubahan. Di sini contoh di sini zahaba yang artinya pergi. Di sini juga ada zahaba Hasan ilal madrasati. Hasan pergi ke sekolah. Kalau dia hiya atau dia perempuan, maka ada huruf tambahannya tak sukun menjadi zahabats. Kalau dia anta, kamu laki-laki, zahabta. Kalau dia anti, kamu perempuan, zahabti, kamu pergi. Kalau dia saya, maka tambahan hurufnya tu, zahabtu, saya sudah pergi. Kalau kami atau kita, zahabna, kami sudah pergi. Nah, ini kita bicara tentang kata kerja lampau, kata kerja yang sudah terlewati. Contoh yang lain, kalau dalam bahasa Indonesia, tadi pagi saya sudah makan nasi kuning. Nah, saya sudah makan. Sudah makan karena sudah lewat tadi pagi. Itu kalau gampangnya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, perhatikan di sini contoh kalimatnya, zahaba Hasan ilal madrasati. Hasan pergi ke sekolah. Kemudian ini yang huwa ya. Kemudian kalau dia anta dhahabta ilal madrasati. Ini kalimatnya sama saja, tapi kata ganti atau subjeknya yang berbeda. Kalimatnya sama saja, pergi ke sekolah. Cuman kata gantinya saja yang berbeda. Contoh, anta dhahabta ilal madrasati. Kemudian ana dhahabtu,
Saya sudah pergi ke sekolah. Ana dhahabtu ilal madrasah. Kemudian di sini ada hiya dhahabat. Maryam, dia perempuan, dhahabat ilal madrasah. Kemudian ada anti, kamu perempuan. Anti dhahabti ilal madrasati. Kemudian yang terakhir di sini ada nahnu. Nahnu dhahabna ilal madrasati. Ini kata ganti atau kalimat dengan kata kerja zahaba atau pergi. Kita pakai contoh yang lain. Nah, contoh yang lain di sini ada banyak. Di sini ada roja'a, ada kataba. Roja'a artinya kembali atau pulang. Di sini juga ada kataba. Kataba artinya menulis. Kalau saya sudah menulis, nah ini kan kataba nih. Asal katanya kataba. Kalau dia ada tambahan ana, maka dia menjadi katabtu. Kalau dia kami katabna. Ini di sini ada banyak polanya. Sesuai dengan kata gantinya. Huwa. Nah, kalau huwa seperti yang Bapak bilang dari awal, kalau huwa tidak ada perubahan sama sekali. Mau kata kerja apapun dia tidak akan berubah. Kecuali kalau sudah masuk ke hiya, anta, anti, ana, nahnu, ada tambahan satu huruf di belakangnya sesuai dengan kata gantinya. Kalau hiya tak sukun, kalau anta tak, kalau anti ti, kalau ana tu, kalau nahnu nah. Jadi kalau kalian tulis salah harokat, maka dia akan berbeda atau berubah artinya. Jadi seperti itu. Silakan di sini ini alamatuhu, alamatu artinya tandanya. Tandanya akan berubah sesuai dengan kata gantinya. Ad-dhamir ini huwa jadi X, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian kalau hiya ini yang Bapak jelaskan tadi. Anta, ta, anti, ti, ana, tu, dan yang terakhir nahnu, na. Nah, jika kalian sudah paham, kita masuk ke latihan soal. Di halaman yang punya buku, silakan dibuka bukunya. Halaman 15. Nah, ini dia. Silakan kalian isi di sini. Bagaimana ngisinya? Silakan buka bukunya atau diputar kembali video Bapak. Di sini ada kata kerja hafidho. Hafidho artinya menghafal. Kemudian nazoro. Nazoro artinya melihat. Wajada. Wajada artinya mendapatkan. Mendapat. Qoro'a. Qoro'a artinya membaca. Akala. Akala artinya makan. Ya. Bagaimana perubahan hurufnya? Silakan perhatikan. Ada tambahan satu huruf di akhir katanya. Apakah dia ta, ti, tu, na, sesuai dengan kata gantinya. Itu saja pembelajaran hari ini. Silakan nanti dikumpul ke Bapak. Bapak cukupkan sekian. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.